Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sama-sama sekali katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, hanya padamu Yesus kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan dan nama Tuhan yang ditinggikan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka dan kami tabiskan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian Allahku dahsyat dari utara ke selatan. Woo! Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari sama-sama katakan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Haleluya. Allah kita maha dahsyat. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita mau lebih mengenal lagi akan kasih Tuhan, akan pribadinya. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom. Kita akan dengar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Christian yang sudah membawa kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Saatnya kita terlebih dahulu berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan. Bapa di surga, kami bersyukur di hari Selasa terakhir di bulan Februari ini, kami kembali masuk dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan membuka kitab 1 Samuel 7 ayat 2 sampai ayatnya ke-14. Ya, kitab 1 Samuel 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian, saya baca langsung ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Sampai di situ. Bapak Ibu sekalian, kata Ebenezer sebuah kata yang sungguh indah. Arti Ebenezer adalah sampai di sini Allah menolong kita. Ebenezer artinya sampai di sini Allah menolong kita.
Jadi betapa indah perkataan ini. Artinya Allah tidak berubah, baik kasih-Nya, baik pertolongannya, baik kuasanya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ebenezer, artinya sampai di sini Allah menolong kita. Artinya ketika kita berada di hari yang baru, ketika kita berada di saat ini, disitulah terjadi Ebenezer. Di dalam Alkitab mencatat ada 2 peristiwa yang terjadi di Ebenezer. Ya, dengan kata Ebenezer ini, yang pertama, Ebenezer adalah tempat di mana terjadi peperangan antara Israel melawan bangsa Israel. Jadi di Ebenezer terjadi peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin. Dan Israel mengalami kekalahan besar dan dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain. Kalau Bapak Ibu baca dari 1 Samuel pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 22, di situ di Ebenezer Israel dibuat kalah oleh Filistin dan dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain. Lalu kemudian di Ebenezer tabut perjanjian Allah direbut oleh bangsa Israel. Di Ebenezer pemimpin rohani yang bernama Ofni dan Pinehas mati terbunuh. Bahkan di Ebenezer Imam Eli pun meninggal. Dan dikatakan dalam 1 Samuel 4 ayat 22 telah lenyap kemuliaan Israel. Pertanyaannya, mengapa di tempat yang dinamakan Ebenezer, mengapa di tempat yang dinamakan sampai di sini Tuhan menolong kita, justru Israel mengalami kekalahan? Ya, padahal Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, ya, mengapa tidak terjadi pertolongan Tuhan? Seakan-akan Tuhan tidak mendengar, tangan Tuhan kurang panjang. Karena apa? Karena ada dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel, sehingga orang Israel mengalami kekalahan dan dipermalukan di hadapan banyak bangsa. Dosa membuat Allah menyembunyikan diri dan tidak mendengar seruan umat pilihannya, umat Israel. Dan hal yang kedua, Alkitab mencatat kejadian yang kedua yang bercerita tentang Ebenezer yang baru saja kita baca. Di Ebenezer Samuel membuat batu prasasti, ya, membuat batu peringatan tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Ya, batu itu mengingatkan untuk bangsa Israel untuk selalu bersyukur, untuk selalu ingat akan pertolongan Tuhan, untuk selalu mengenang bagaimana mereka mengalami kemenangan yang dahsyat melawan bangsa Israel. Karena apa? Jadi Ebenezer, kisah yang kedua yang baru kita baca dalam 1 Samuel pasal 7, ya, di Ebenezer orang Israel ya bertobat dan berbalik kepada Allah. Yang kedua, di Ebenezer orang Israel akhirnya datang menyembah kepada Allah. Yang ketiga, di Ebenezer ya di mana tempat Nabi Samuel berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya di Ebenezer itulah ya Alkitab mencatat Samuel berkata, ya, artinya sampai di sini Allah menolong kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah khawatir, jangan pernah kecil hati, jangan pernah ya berkata Allah sudah melupakan kita. Selama kita hidup dengan Tuhan, selama kita berbalik kepada Tuhan yang pertama, yang kedua, selama kita menempatkan Allah sebagai tempat yang terutama, kita menyembah Tuhan, dan selama kita membutuhkan doa dari hamba-hamba Tuhan, sama seperti ketika Samuel berdoa kepada Allah untuk orang Israel, maka kita akan melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Apa yang dialami oleh orang Israel di Ebenezer, di kisah yang pertama dan kemudian di kisah yang kedua, itu mungkin sedang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat di mana Tuhan mengizinkan kita berada, membuka sebuah pelayanan di Pondok Gede Plaza
blok G 26 dan 28. Dan tanggal hari ini di 23 Februari adalah tanggal hari-hari di mana kita akan tinggalkan tempat ini. Karena kita memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak ruko ini. Karena kondisi yang tidak memungkinkan. 2 ruko kita kontrak cukup berat bagi kita. Sedangkan kegiatan ibadah belum bisa kita jalankan. Sepanjang bulan Februari ini saya mengajak bidang dan komisi untuk mengadakan kegiatan. Sebagai hari-hari terakhir kita akan tinggalkan ruko G28 ini. Kaum muda sudah melakukan ibadah di bulan Februari dalam ibadah Valentine di tempat ini. Lanjut, ibadah PLT yang dilayani oleh Ibu Gesti ada di ruko ini. Kemudian VIP dilakukan di tempat ini, Bapak Penatua Fardi yang menyampaikan khotbah VIP di ruko G28 ini. Lalu kemudian Bapak dan Ibu Rohani pun mengadakan kegiatan ibadah untuk ibadah online PLT dan VIP dilayani oleh Bapak Rohani. Lalu Ibu Rohani pun melayani ibadah PLT dan VIP. Lalu kemudian saya pun mengadakan ibadah PLT di tempat ini. Lalu besok Minggu tanggal Minggu ini tim Tamborin pun mengadakan latihan terakhir di ruko ini. Dan hari ini di hari Selasa sudah dilakukan pengerjaan pembongkaran ruko G2628 oleh Bapak Penatua Steve Latumatan bersama tukang yang ada. Dan diharapkan akhir Februari kita akan kembalikan ruko ini kepada pemiliknya. Mungkin kita bertanya, di mana pertolongan Tuhan? Tapi saya ingin katakan Ebenezer berlaku untuk jemaat kita. Ebenezer berlaku untuk pelayanan kita. Ebenezer berlaku untuk kita sekalian, bahwa Tuhan tidak akan berhenti menolong kita. Ya, dikatakan tadi Ebenezer artinya sampai di sini Allah menolong kita. Sampai di sini Allah menolong kita. Dan besok hari ketika kita menghadapi hari yang baru, kita akan berkata sampai di sini Allah menolong kita. Kita akan menghadapi minggu yang akan datang, sampai di sini Allah menolong kita. Kita akan berjumpa di bulan yang baru, di bulan Maret, kita akan tetap mengucapkan sampai di sini Allah menolong kita. Tahun depan sampai di sini Allah menolong kita. Artinya pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita sekalian. Hari ini kita boleh berhenti mengontrak, mengadakan pelayanan di sebuah ruko di G2628. Tapi kita percaya suatu saat kita akan melihat pertolongan Tuhan atas hidup kita. Sama seperti ketika orang Israel mengalami kekalahan demi kekalahan, dipermalukan di hadapan banyak bangsa lain, tapi kemudian Samuel tampil membawa orang Israel mengalami kemenangan. Saya percaya juga demikian, Allah sendiri akan membawa kita masuk dalam kemenangan. Ebenezer berlaku atas hidup kita. Jangan pernah sedih hati, jangan pernah berkecil hati. Ada sebagian beberapa orang yang mengucapkan kepada saya, sedih ya Pak, kita harus tinggalkan ruko G2628. Aduh Pak, kenapa kita harus tinggalkan? Saya ingin katakan, jangan pernah kecil hati. Ebenezer tetap berlaku atas hidup kita. Tuhan akan terus menolong kita. Karena apa? Di dalam ayat yang dikatakan tadi, kalau kita baca, Nabi Samuel berdoa kepada Allah. Ya, sebagai pemimpin rohani, Samuel berdoa dengan tekun untuk perjuangan umat Allah. Ya, doa dari seorang hamba Tuhan penting. Jadi saya percaya, saya mengajak seluruh hamba-hamba Tuhan, baik Bapak dan Ibu Rohani, Ibu Gembala, Pendeta Pembantu Christian Irawan, para penatua dan diaken, mari kita tetap terus berdoa untuk jemaat yang kita layani, untuk setiap pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir Februari ini,
Dan hubungan dengan Ruko G2628 kita akan tinggalkan. Saya ingin katakan, Ebenezer. Allah tetap menolong kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi lawatan Tuhan, kami diingatkan kembali Ebenezer. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Selama kami hidup benar di hadapan Tuhan, selama kami menempatkan Allah yang kami sembah satu-satunya sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dan selama kami juga di bawah tudung dari setiap hamba-hamba Tuhan dengan doa-doa mereka kepada kami sekalian. Kami hadapi hari ini, Ebenezer, Allah ada tetap bersama dengan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Hari Kamis ini tidak ada ibadah VIP, tetapi ada doa bersama dengan tim pendoa syafaat ya, melalui sarana Zoom. Bapak Ibu yang mau ikut serta sekalipun bukan anggota pendoa syafaat, nanti akan dibagi linknya di grup ya, di grup gereja, di grup WA. Jadi ini terbuka tidak hanya untuk para pendoa syafaat. Lalu seperti saya katakan tadi, saya umumkan bahwa Ruko G2628 ini di akhir Februari ini adalah batas terakhir kita menggunakan ruko ini. Tapi kita nggak tahu rencana Tuhan ke depan apa. Ya bisa saja tiba-tiba kita akan lanjut terus di ruko ini. Tetapi untuk sementara ini pengumumannya bahwa Ruko G2628 ini hanya sampai akhir Februari. Pengerjaan, pembongkaran dari barang-barang yang ada di tempat ini sedang dikerjakan mulai kemarin pada hari Senin oleh Pak Steve dengan tukang yang ada. Dan saya ingin infokan ada beberapa barang yang masih bagus, layak digunakan karena baru terpakai 1 tahun. Contohnya AC, ada beberapa unit AC yang masih ada di ruangan ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan AC 1 PK atau 2 PK, bisa menghubungi Pak Steve. Ya, sudah barang tentu kami tidak jual dengan harga baru, harga second. Berapa harganya saya kurang hafal harga-harganya, jadi silakan menghubungi Pak Steve untuk mungkin berminat. Ada televisi, tapi mungkin saya dengar televisi sudah ada yang berminat. Ada kipas angin, ada dispenser. Ya, jadi bisa silakan menghubungi Pak Steve. Ya, untuk lebih jelasnya barang-barang apa saja yang bisa Bapak Ibu miliki dengan harga yang sangat murah. Itu saja pengumumannya. Hari Kamis jam 11 siang, link pendaftaran ibadah hari Minggu akan dibuka oleh Bapak Steve. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ibadah 1 dan ibadah 2, harap mendaftar di link ibadah yang akan dibuka pada hari Kamis pukul 11 siang. Itu saja pengumumannya. Kita jumpa pada hari Minggu dalam ibadah terakhir di bulan Februari. Ibu rohani akan melayani kita di 2 kali ibadah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa menutup ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Jemaat-Mu, GBI Batu Penjuru, tua, muda, besar kecil, diberkati, dilindungi, diberikan kesehatan, banyak berkat atas mereka sekalian. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah diberkati, yang harus bekerja orang tua, kami sekalian yang masih bekerja, Tuhan juga lindungi. Kami yang harus bekerja di rumah, Tuhan juga tolong kami. Setiap jemaat-Mu yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan. Jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan lepaskan. Anugerah Tuhan dilimpah-limpahkan. Tuhan buat hidup kami berhasil. Karena kami percaya
Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa negara kami. Dalam anugerah Tuhan diberkati. Pemimpin rohani kami, Badan Pekerja Harian Gereja Betel Indonesia. Dari pucuk pimpinan ketua sinode sampai SAP, sampai ke ketua, pengurus, Badan Pekerja Daerah, perwil, bahkan ke sektor, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Kami percaya semua dalam anugerah Tuhan. Kami sepakat bersama-sama. Demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru. Kami buka minggu yang baru. Kami buka pekan yang baru. Menjadi hari, minggu, pekan yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan dalam nama Yesus, kami buka kunci pelayanan kami, kunci pekerjaan kami. Dan dalam nama Yesus, kami buka kunci berkat kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, sepanjang minggu ini penuh dengan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus bersama kita katakan amin.